Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ada yang sakit? Sakit apa? Semoga cepat sembuh ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, yang dipimpin oleh Altaf. Maju ke depan. Istidah dan bersiap. Posisi berdoa. Guru Islami tahan diri taat kepala ditundukkan. Doa mau belajar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Istidah dan bersiap. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila yang dinyanyikan bersama-sama ya. Nyanyi bersama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukku. Pancasila sang negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju.
untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, dia di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Nah, masih semangat semuanya? Masih apa belum? Beneran? Nah, di sini Ustaz Tada akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini ialah peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat magnet melalui percobaan sederhana. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu nggak kayak fungsi magnet dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang kayak gimana? Memisahkan besi dan logam. Ya, ada lagi? Ada lagi? Dan tahu lagi? Dan tahu nggak? Seperti kayak itu membuka kulkas kan, itu pintu kulkasnya kan ada magnetnya juga kan, benar tidak? Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang sifat jenis-jenis gaya kan, ya benar nggak? Gayanya ada gaya apa aja? Kayak yang tahu? Benar. Gas. Kayak apa? Kayak apa? Kayak apa? Terus? Gas. Gesek. Ya, terus? Oke. Jadi sudah paham ya? Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang gaya magnet. Nah, di sini kan sudah ada dialog percakapan. Ada yang mau maju untuk ini dialog 4 orang aja. 4 orang aja. Satu kelompok satu aja ya. Sudah mau ya? Itu Katvan. Maju. Maju. Terus dari kelompok 3 satu orang. Maju. Dari kelompok 4 satu orang. Kelompok 1 satu orang. Ya. Yang Katvan, dialog pertama. Yang kedua dari kelompok 3. Yang ketiga dari kelompok 1 dan yang terakhir dari kelompok 4. Oke. Bisa dibaca? Bisa menarik apa saja. Oke. Yang kedua? Magnet bisa menarik benda logam seperti batu dan jarum. Oke. Yang ketiga? Oh tidak. Oh, jadi kertas tidak tertarik. Lagi? Kertas tidak tertarik magnet karena belum menemukan. Oke, terima kasih. Bisa kembali ke tempat duduknya. Jadi magnet bisa menarik apa saja? Oke, benda logam. Kertas bisa ditarik tidak sama magnet? Jadi sedikit sudah paham ya. Pernahkah kalian melihat benda yang bisa menarik logam tanpa disentuh? Pernah nggak? Pernah? Apa? Boleh. Menurutmu apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Dan tahu? Aku meniti logam. Boleh. Nah, selanjutnya kita akan melihat video tentang gaya magnet itu sendiri.
Diperhatikan ya. Nah, kita kan sudah melihat video tentang gaya magnet kan? Sudah? Ada yang sudah paham apa itu, sudah mengerti apa itu magnet? Sudah? Kalau udah mengerti, apa itu magnet? Apa itu magnet? Bentar. Apa? Magnet adalah benda yang bisa menarik benda tertentu. Oke. Seperti benda logam. Oke. Benar? Ada jawaban lain? Ada yang mau menjawab lain? Gaya magnet adalah tarikan atau dorongan yang dihasilkan oleh magnet terhadap benda tertentu. Magnet menarik benda. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi, baja, nikel, atau kobalt. Misalnya paku dan jarum. Tahu paku kan? Tahu jarum? Nah, sini saja ada contohnya. Bentar. Nah, seperti ini. Ini magnetnya, ini pakunya. Kan kalau ditarik bisa menempel. Itu. Tahu? Nah, yang selanjutnya magnet tidak menarik semua benda. Tidak semua benda dapat ditarik magnet seperti plastik, kertas, kayu, dan kain tidak akan menempel pada magnet. Seperti ini contohnya. Ini kan ada kertas. Nempel tidak?
Jadi tidak semua menempel pada magnet ya. Kutub magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara U dan kutub selatan S. Kedua kutub inilah yang memiliki gaya paling kuat. Kutubnya yang ini, Ini kutub utara yang merah, kutub selatan yang biru. Kalau kutubnya ini saling bertemu, saling menolak ya. magnet dapat ditarik tanpa disentuh. Berbeda dengan gaya otot, magnet dapat menarik benda dari jarak tertentu tanpa harus disentuh. Seperti ini. Ini kan agak jauh. Tarik. Nah, langsung nempel kan? Ya kan? Tarik dan tolakan magnet. Magnet jika selatan ketemu selatan akan tolak menolak. Nah, tolak menolak kan? Udah bisa menyatu kan? Ya, kelihatan? Kelihatan? Tidak kan? Tidak mau kan? Nah, selanjutnya kekuatan magnet. Semakin dekat benda dengan magnet, semakin kuat gaya tarikannya. Jika terlalu jauh, gaya tertarik magnet akan lemah. Jika magnet ini tadi jauh, kan semakin lemah kan? Nggak bisa nempel kan? Jangan kalau lebih dekat, semakin manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet dimanfaatkan dalam banyak alat, misalnya kompas, untuk menunjukkan arah pintu kulkas agar tertutup rapat dan pengeras suara. Kalian tahu pintunya kulkas itu kan ada magnetnya kan buat biar AC-nya nggak keluar kan, AC kulkasnya. Itu menggunakan magnet ya. Bermain dengan magnet. Kita bisa melakukan percobaan sederhana, misalnya memindahkan paku menggunakan magnet tanpa disentuh. Nah, kita melakukan percobaan ini ya. Oke, di kelompok 5 aja ya. Nih, magnetnya bisa tuh kan? Sudah tidak? Ya, ya kan? Sudah paham? Apa mau coba satu-satu per kelompok? Mau? Oke, saya yang datang ya di kelompoknya masing-masing. Bisa nggak? Mau nyoba nggak? Bisa? Mau nyoba lagi? Bisa? Berarti itu tanpa disentuh kan? Nih. Saya nyoba. Bisa memindahkan paku tanpa harus disentuh, bisa? Mau nyoba? Boleh? Gantian ya. Oke, kita pindah ke kelompok 4. Siapa yang mau nyoba? Bisa kan? Siapa yang mau nyoba di sini? Tadi bisa kan memindahkan?
Jadi, yang kita pelajari hari ini adalah magnet memiliki kekuatan unik yang berbeda dari gaya lain. Magnet bisa menarik atau menolak benda logam tertentu dan sangat bermanfaat bagi manusia. Bermanfaat nggak bagi manusia magnet itu? Tadi apa aja? Ada apa aja? Pengeras suara. Terus? Kompas. Lalu apa lagi? Oke. Sekarang saya minta untuk dibagi menjadi 5 kelompok. Sudah? Kelompoknya sudah dibagi? Sudah? Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ayo diharapkan untuk berdiri semuanya. Diri. Diikutin ya gerakannya. Bertepuk tangan. Sekali lagi. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Sekali lagi. Sekali lagi. Bertepuk tangan. Haha. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Sekali lagi. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Putarlah badanmu sambil bergoyang, sambil tertawa. Kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Bertepuk tangan. 4 langkah bertepuk tangan. Nah, bisa kembali ke tempat duduknya. Sudah. Ustazah akan membagikan LAPA atau LKPD sesuai dengan kelompoknya. Dikerjakan bersama kelompoknya, maaf.
Nah, di sini kalian kan sudah menerima LKPD semuanya kan? Sudah? Nah, cara pengerjaannya itu siap kalian mengisi kan alat dan bahannya sudah benar? Ada yang kurang? Ada yang kurang? Cara pengerjaannya kalian nanti di sini yang bisa ditarik oleh magnet dicentang ya. Kalau nggak bisa berarti di sih. Oke, sudah mengerti? Coba. Apakah ada yang sudah? Sudah semuanya? Siapa yang mau maju untuk mempresentasikan hasilnya satu kelompok saja? Siapa? Kelompok 1 mau? Atau kelompok 3? Kelompok 3 yang mau maju? Boleh, ayo maju. 2 orang yang memperagakan, yang 1 orang menjelaskan itu kertas LKP-nya. Oh ya, 4 orang aja semuanya, ayo maju. Apakah peneliti bisa tertarik magnet? Dari kelompok saya Bay, saya Rayat. Sekarang kita akan membahas apa saja benda yang bisa tertarik oleh magnet. Pertama, peniti. Bisa ditarik? Bisa. Paku. Bisa. Ketiga, pensil. Bisa tidak? Tidak bisa. Keempat, kertas. Tidak bisa. Yang kelima, klip kertas. Bisa. Jadi Kesimpulannya, yang bisa tertarik
oleh magnet adalah benda logam. Apa saja? Peniti, paku, dan klip kertas. Beri tepukan untuk temannya. Bisa kembali ke tempat duduknya. Ada yang mau maju lagi? Satu kelompok? Kelompok satu mau? Ya udah, ayo kelompok satu semuanya. Siapa yang menjelaskan? Agak ke tengah biar teman-temannya terlihat, jangan tenden. Agak maju. Perkenalan. Perkenalkan kami satu. Nama saya Kami. Nama saya Asad. Saya Rafi. Kali ini menjelaskan benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Pertama, peniti. Bisa ditarik magnet penitinya? Bisa. Kedua, pensil. Tidak bisa. Tidak bisa. Ketiga, paku. Bisa. Empat, kertas. Tidak bisa. Kelima, klip kertas. Bisa. Bisa. Jadi kesimpulannya Misalnya bisa ditarik oleh magnet dalam peniti, paku, klip kertas. oke, beri tepukan teman. Bisa kembali ke tempat duduknya. Sudah, LKPD-nya diberikan ke Ustazah. Ya. Selanjutnya, Ustazah akan membagikan lembar evaluasi dikerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri. Oke, alat dan bahannya dikumpulkan di tengah dulu. Dikumpulkan di tengah meja aja. Oh, jatuh? Sudah? Sudah? Ustazah akan membagikan lembar soal evaluasinya. Jangan lupa nama, kelas, nomor absen, oke?
Ada yang sudah selesai mengerjakannya? Sudah? Setelah ini dikumpulkan soalnya kurang 2 menit lagi. Sudah? Sudah? Ada yang sudah? Sudah semua? Cukup bisa dikumpulkan ke saya? Nomor absen namanya sudah? 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 Sudah, yang kelompok 1 sudah. Jadi sudah semua ya untuk mengerjakan soal evaluasinya. Nah, dari pembelajaran hari ini ada yang tahu kita belajar tentang apa? Ada yang belum dipahami dari gaya magnet? Tidak ada. Kalau tidak ada, gaya magnet itu apa sih? Tahu? Benda ya? Benda tertentu. Oke. Jadi sudah dipahami semuanya? Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini ialah magnet dapat menarik benda logam tertentu, misalnya besi dan baja. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Contohnya apa lagi? Kertas, plastik, pen, apa? Iya. Magnet banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.